Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zona Tutorial Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran. Nah, untuk pergeseran ini kita lihat apakah bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan ingat kalau ke kiri artinya adalah negatif dan ke kanan adalah positif. Kemudian apakah ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Seperti contoh, kalau ada titik kemudian digeser atau ditranslasi sejauh 2 ke kiri, berarti itu hitungannya adalah min 2, ya kan? Kemudian kalau digeser ke atas 3 langkah, berarti itu artinya adalah 3 poinnya. Sekarang kita bahas dalam papan penulisannya agar kalian lebih paham, oke? Pembahasan translasi kita kali ini adalah dari latihan 3.2 dalam buku paket matematika kelas 9. Kita mulai dari soal nomor 5 ya. Jadi kita kerjakan soal nomor 5, 6 dan 7. Untuk soal nomor 5 adalah jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Sebenarnya ini ada gambar, kita tulis titik-titiknya saja. Di sini titik pertama kita buat A adalah min 4, min 1. Kemudian untuk yang titik B-nya kita kasih B saja. Kemudian yang B ini adalah titik min 3,1. Kemudian untuk C-nya adalah min 1,0. Untuk D-nya adalah min 2, min 4. Translasikan, kemudian yang gambar dengan tulisan merah itu adalah untuk A aksennya adalah 1,1, untuk B aksennya adalah 2,3, kemudian untuk C aksennya adalah 4,2, untuk D aksennya adalah 3, min 2. Kemudian yang ditanyakan ini apa? Yang ditanyakan di sini adalah jelaskan translasi yang menggunakan, berarti ini T-nya ini yang ditanyakan ya. Nah, cara mengerjakannya dari min 4 kemudian menjadi 1. Min 4 ditambah dengan ini, kasih titik-titik atau kurung boleh, kemudian sama dengannya adalah 1. Kemudian untuk yang kedua adalah min 1 ditambah dengan titik-titik atau kurung terserah kalian, kemudian ini adalah sama dengan 1. Maka kita bisa kerjakan. Ini min 4, kemudian di sini 1, berarti ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 5. Ya kan, 5 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah 1. Kemudian sekarang yang ini min 1 tambah titik-titik sama dengan 1. Maka di sini kita bisa jelaskan bahwa ini adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikurangi dengan 1 adalah 1. Maka untuk penjelasan untuk gambar ini, untuk translasinya adalah berapa? 5 dan 2. Ini jawabannya. Bagaimana? Apa kalian sudah paham untuk soal translasi ini atau pergeseran? Kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut untuk yang ke nomor 6. Oke? Simak lagi. Soal nomor 6. Diketahui segitiga OPQ, kita kasih gini, segitiga OPQ berkoordinat di O adalah 2,5. Kemudian P-nya adalah min 3,4. Untuk Q-nya adalah 4, min 2. Setelah itu ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat yang bayangannya adalah ditranslasi ya. Langsung kita kerjakan di sini. Untuk O aksennya adalah 3,1. Tuh. Tentukan, ini yang ditanyakan ya, tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P aksen dan Q aksennya. Yang dicari adalah 3, T-nya translasi, kemudian P aksennya, kemudian Q aksennya. Jadi 3 poin yang dicari ini ya. P aksen, Q aksen, ini belum diketahui. Kita cari ya. Cara mengerjakannya adalah, yuk kita kerjakan sama-sama belajar, oke? Kita lihat di sini untuk titik O adalah 2,5. Kita tulis kembali 2,5. Kemudian ditranslasi, ini belum diketahui. O aksennya adalah 3,1.
Maka untuk mencari T ini adalah bagaimana? Seperti ini. 2 ditambah dengan berapa? Hasilnya adalah 3. Berarti itu kan. Kemudian yang kedua adalah 5 ditambah dengan berapa? Yang hasilnya adalah 1. 2 tambah berapa sama dengan 3? Yaitu tambah 1. Ya kan? Kemudian untuk 5 ditambah berapa yang sama dengan 1 adalah min 4. Ya kan? 5 dikurangi 4 adalah 1. Maka di sini translasinya berapa? 1, min 4. Kita tulis di sini 1, min 4. Kita sudah ketahui translasinya. Sekarang kita cari bayangan P dan Q-nya. P aksennya ini berapa? Ini berapa? Min 3. Min 3 ditambah dengan 1 adalah min 2. Ya. Kemudian ini 4 ditambah min 4 hasilnya adalah 0. 4 dikurangi 4, 0 ya. Kemudian sekarang yang Q aksennya atau bayangan Q-nya. 4 ditambah dengan 1 adalah 5. Kemudian min 2 ditambah dengan min 4 hasilnya adalah min 6. Ini jawabannya. Jadi untuk jawaban nomor 6 ini adalah untuk translasinya adalah pergeserannya adalah 1, min 4. Kemudian untuk bayangan P-nya atau P aksennya adalah min 2,0. Untuk Q aksennya atau bayangan Q-nya adalah 5, min 6. Kalian sudah paham? Sekarang kita lanjut ke nomor 7, nomor terakhir ya. Nomor 7, seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A. Di sini ada gambar, titik A-nya adalah min 6,2 dan koordinat harimau berada pada titik B. Harimaunya di titik B yaitu min 2, min 3. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju ke titik C. Di sini titik C-nya adalah 4,5. Yang ditanyakan adalah, ini ada 3 poin. Pertamanya yang A adalah tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A ke titik C. Dari A ke titik C yang ditanyakan ya. Langsung kita kerjakan di sini. Di sini A-nya adalah min 6,2. Kemudian ini T-nya yang ditanyakan. Dan C-nya adalah C-nya adalah 4,5. Nah, pergeserannya seperti ini. Dari min 6 ke 4. Berapa T-nya? Min 6 ditambah dengan berapa yang hasilnya adalah 4, yaitu ditambah dengan 10. Kenapa 10? Karena 10 dikurangi dengan 4 hasilnya adalah 6. Maka di sini kita tulis 10. Ya. Min 6 tambah 10 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian sekarang yang 2 ditambah berapa yang hasilnya 5? 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5. Maka translasi di sini adalah 10 dan 3. Ini jawabannya. Sekarang untuk yang B. Yang B di sini yang ditanyakan adalah jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jawabannya di sini adalah tidak. Ini jawabannya. Kemudian untuk yang C sekarang. Yang C, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Agar harimau bisa memangsa rusa, maka di sini bergeraknya adalah B ke C. Ya. B-nya di sini adalah min 2, min 3. Kemudian T-nya ini ditanyakan. Dan C-nya adalah 4,5. Maka di sini min 2 ditambah dengan berapa yang hasilnya ada 4? Min 2 tambah 6. Kenapa? Karena 6 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian sekarang min 3 ditambah berapa hasilnya adalah 5? Yaitu ditambah dengan 8. Kenapa? Karena 8 dikurangi dengan 5 hasilnya adalah 3. Ini jawabannya. Untuk translasinya adalah 6 dan 8. Selesai. Dari soal nomor 5 sampai dengan 7, apakah kalian semua sudah paham? Semoga paham ya. Kita belajar lagi, kerjakan soal-soal lagi, terus belajar ya. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kalian semua umumnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.